boys, or should I say men, because that's exactly why I'm here, to find a man. Film ini diawali dengan memperlihatkan deretan wanita yang memperkenalkan dirinya di aplikasi, ya semacam Tinder gitu. Mereka ini rela menjajakan dirinya di aplikasi tersebut, tak lain untuk mencari uang. Sama halnya dengan cewek yang bernama Kimberly ini, dia adalah seorang mahasiswi yang bergantung pada aplikasi itu demi biaya hidupnya. Tapi bedanya, si Kimberly ini selalu membunuh para pria seusai berkencan dengannya demi bisa menguasai hartanya. Ya bisa dibilang psikopat lah. Kemudian ia pergi ke kafe untuk menemui tante pengelola aplikasi tersebut atau biasa dibilang dengan julukan Mami, dan secara tak sengaja Kimberly mendengar percakapan Mami lewat telepon yang berisi bahwa sekarang bisnis cocok tanamnya itu sedang mengadakan diskon. Kimberly merasa keberatan dan mempertanyakan hal tersebut ke Mami. Tapi si Mami tak menjawab dan ia langsung mengalihkan pembicaraan. Agreement of sex for money. We all know what the game is, but since it's never actually... Kemudian kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Ted. Nah, kalau Ted ini adalah seorang psikopat yang ori. Dia bermain aplikasi itu bukan untuk mencari wanita kencan, melainkan hanya untuk mencari korbannya saja. Dan menariknya di film ini, bakal dipertemukan cewek psikopat dengan cowok psikopat. Selain kencan bareng, mereka ini juga berambisi ingin membunuh satu sama lain. Suatu ketika Kimberly lagi berkencan dengan seorang gadun kaya. Terlihat di sini si Om nyosor terus ke Kimberly dan ia menolak. Kimberly berkata ke si gadun jika kencan malam ini ingin berlanjut maka ia harus membelikan iPhone terlebih dahulu. Dan singkat cerita, iPhone sudah di tangan. Lalu si gadun datang. Mereka pun lanjut untuk bercocok tanam bersama. We can talk about how you're gonna show me your appreciation. Setelah pertarungan kodam itu selesai, sepertinya jiwa psikopat Kimberly mulai kambuh. Kemudian ia mengambilkan minum untuk Om Sakne ini. Kimberly juga mencampurkan racun yang teramat sangat mematikan ke dalam minuman itu, sehingga membuat Om ini langsung bablas ke alam baka. Sementara itu, Ted mendapat teman kencan yang teramat cantik cetar membahana. Saat dinner itu, Ted menghadiahi sebuah jam tangan mahal yang seketika membuat wanita itu kagum terhadapnya. Selanjutnya, Ted membawa wanita ini ke tempat sepi untuk main serong. Dan ketika pemanasan baru dimulai, Ted pamit cabut dengan dalih ia kebelet buang air. Rupanya, Ted pergi ke mobilnya untuk mengambil senjata psikopatnya dan langsung membantai teman kencannya itu. Sesampainya di rumah, seperti biasa Ted akan mencari mangsanya lewat aplikasi itu. Di sini Ted dan Kimberly akan dipertemukan. Sama halnya dengan Kimberly, ia ingin menjadikan Ted sebagai mangsa selanjutnya. Kemudian ia pergi ke toko untuk shopping yang tak lain agar kelihatan lebih oke di depan Ted nanti. Dan singkat cerita, mereka pun kini sudah berkencan. Di kafe itu, mereka saling ngobrol kesana kemari yang seketika membuat keduanya jadi lebih akrab. Dan tak berselang lama, percakapan ini harus dihentikan ketika HP Kimberly berdering. Rupanya, ia mendapat telepon dari seorang anggota detektif. Kimberly diberi kabar bahwa gadun yang membelikan iPhone tadi telah tewas di rumahnya. Terlihat di sini ia sangat ketakutan ketika detektif itu mulai mengorek info kepadanya. Karena detektif tersebut tahu bahwa Kimberly adalah orang yang terakhir bersama korban. Namun Kimberly mencoba berusaha untuk tetap tenang. Yeah, of course. Him and I were dating. Dan akhirnya mereka pun ketemuan. Di situ detektif memberikan surat yang ditulis sendiri oleh korban. Dalam surat itu menjelaskan yang intinya korban meminta maaf kepada orang terdekatnya yang ia sayangi. Dan mengapa si korban menulis surat tersebut? Karena dengan sangat brilian Kimberly menyuruhnya untuk menulis sebuah surat romantis seusai bermain dengannya kemarin. Kimberly sudah memperhitungkan semuanya, termasuk jika nanti polisi akan memburunya. Nah, maka dari itu, kini kematian korban dianggap sebagai kasus bunuh diri. Did eat like shit. No, wasn't his diet. Kemudian Kimberly menemui rekan bisnisnya yang bernama Fred. Dan Fred ini paham betul atas reputasi yang ada di diri Kimberly. Mulai dari menjadi ladang cocok tanam demi uang hingga rentetan pembunuhan terhadap pria kaya yang seusai berkencan dengannya. Di situ Fred juga memuji kinerja dari Kimberly.
Setelah ia mendengar Kimberly berhasil lolos dari kasus pembunuhan tadi, kemudian Fred dengan muka sakneknya secara blak-blakan ia meminta agar Kimberly mau untuk main serong dengannya. Dan singkat cerita, Fred sukses mencicipi jajanan pasar milik Kimberly. Hari berganti malam, kini saatnya Kimberly berkencan dengan Ted. Ya, yang kita semuanya pasti tahu lah. Ted membawa Kimberly ke sebuah tempat yang sepi untuk membunuhnya. Namun ketika Ted akan mengambil senjata psikopatnya yang ada di mobil, mereka dihampiri oleh seorang petugas dari kepolisian. Kedatangannya itu menghimbau mereka agar berhati-hati karena beberapa minggu belakangan ini terjadi pembunuhan berantai di tempat itu, yang tak lain pelakunya adalah si Ted. Dengan sangat santai, psikopat ini merasa tak bersalah dan berkata, Thanks for giving us the heads up, and good luck with your case. Setelah itu, Ted merasa kesal di jalan karena di malam ini ia tak mendapatkan korban. Dalam perjalanan pulangnya, ia menemukan wanita di pinggir jalan dan ia berniat menjadikannya mangsa. Dalam basa-basinya, Ted berdalih bahwa dirinya tersesat ketika mencari alamat saudaranya dan ia diminta untuk membantunya mencari alamat abal-abal itu. Dan dengan polosnya, wanita ini mengiyakan permintaan Ted tersebut sehingga di malam ini juga wanita ini pulang hanya tinggal namanya saja. Di esok paginya, petugas datang ke tempat mayat wanita yang semalam dan rupanya ini yang paling buruk dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Sedangkan di tempat lain, Fred dan Kimberly merencanakan pembunuhan terhadap Ted. Fred menganggap Kimberly selalu menunda untuk membunuh Ted dan ia juga menuduh Kimberly mempunyai perasaan suka terhadap Ted. Dan rupanya secara diam-diam Fred ini menyukai Kimberly. Kesal dengan tuduhan itu, secara frontal Kimberly berkata bahwa ia puas bisa bercinta dengan Ted karena Ted mempunyai rudal kualitas super premium yang tak dimiliki oleh Fred. Mendengar hal itu, Fred langsung terdiam dan pastinya kena mental. That's cold. Kemudian Kimberly menghubungi Ted. Ia berkata bahwa terjadi lagi pembunuhan di tempat yang sebelumnya mereka berkencan. Dan ironisnya lagi, ternyata wanita yang tewas semalam adalah tetangga Kimberly. Sontak hal itu membuat Kimberly merasa cemas dan malamnya mereka pun ketemuan. Dengan cincong buayanya, Ted mencoba untuk menenangkan Kimberly dengan berkata yang intinya ia akan selalu melindunginya. Mendengar mulut licinnya Ted membuat Kimberly langsung excited dengannya. Selanjutnya, obrolan ini berakhir dengan adegan menanam bibit unggulan bersama. Esoknya, Kimberly membuatkan makanan untuk Ted dan seperti biasa, ia mencampurkan racun ke dalam makanan tersebut. Di samping ia memiliki perasaan suka terhadap Ted dan demi kelancaran sebuah bisnis, Kimberly tak peduli dan tetap akan membunuhnya. Di situ Ted tanpa curiga langsung memakannya hingga habis. Selang beberapa jam, racun itu sudah mulai bekerja. Beruntungnya Ted masih bisa menghubungi 911 untuk segera mengirim ambulan. Setelah keadaan Ted sudah pulih, mereka kembali berkencan dan di sini sama sekali Ted nggak curiga terhadap Kimberly atas peristiwa yang menimpanya kemarin. Di kafe itu, Ted berencana mengajak Kimberly ke daerah terpencil yang sangat jauh dari kota dengan dalih untuk mencari suasana baru yang lebih syahdu. Sedangkan Fred yang mengetahui hal itu langsung menyusun rencana untuk menghabisi Ted di kota terpencil itu. Fred akan membawa senjata dan langsung menembak Ted di sana. Usulan tersebut diterima oleh Kimberly dan mereka sepakat akan melakukannya nanti. Tibalah di hari di mana rencana itu akan dilangsungkan. Namun saat berada di mobil, Kimberly mendadak berubah pikiran. Ia menghubungi Fred untuk membatalkan rencana ini. Tentu, Fred seketika langsung kesal terhadap Kimberly karena rencana yang selama ini sudah diatur dengan sangat rapi. Dengan sangat entengnya Kimberly membatalkannya. Selanjutnya, Ted dan Kimberly melanjutkan perjalanan mereka. I told you to lock the door. Here. Paginya, pasangan kumpul kebo ini terbangun dari tidurnya. Mereka pun bergegas untuk mencari sarapan. Di situ Kimberly mengucapkan terima kasih kepada Ted. Ia merasa senang karena sebelumnya Kimberly tidak pernah pergi ke tempat yang menurutnya sangat menarik. Setelah itu, Ted pamit pergi sejenak untuk beli samsu.
Namun tak berselang lama Fred datang. Rupanya Fred membuntutinya dari semalam. Di situ terlihat ia sangat cemburu karena Kimberly jatuh cinta dengan Ted, sehingga ia berpikir bahwa Kimberly tak akan pernah menghabisi Ted. Mendengar hal itu, Kimberly langsung naik pitam terhadap Fred dan langsung menyuruhnya untuk segera pergi. Now you need to leave before Ted comes back. Sedangkan Ted yang izin pergi sejenak tadi, ternyata ia mendatangi bengkel untuk mencari kapak, palu, arit, dan lain-lain. Ya, apalagi kalau bukan untuk melenyapkan Kimberly. Setelah Ted sudah kembali, namun tak disangka secara belak-belakan, Kimberly mengutarakan perasaan sukanya kepada Ted. Kimberly juga berkata bahwa ia memang di awal hanya mengincar hartanya Ted saja, akan tetapi makin kesini ia makin baper kepada Ted. Menurutnya, Ted salah satu pria yang sangat berbeda dari sekian banyak pria yang pernah ia temui. Ditambah lagi, Ted juga sangat gigih diranjang, sehingga membuat Kimberly jadi gelabakan. Karena hal itu, Ted yang berniat membunuh di hari itu tidak jadi melakukannya dan langsung menundanya besok. Kemudian secara tak sengaja, Ted melihat pria yang seketika membuatnya curiga. Ted merasa pria tersebut beberapa hari belakangan ini memata-matainya. Ya, pria itu adalah Fred. Sesampainya di rumah, Kimberly kembali melangsungkan aksi psikopatnya. Ia mencampurkan racun ke minuman Ted lalu menyimpannya ke lemari pendingin. Sedangkan kecurigaan Ted semakin memuncak setelah ia mengetahui bahwa Kimberly berhubungan dengan Fred. Paginya, betapa terkejutnya Kimberly setelah ia terbangun dengan keadaan terikat di ranjang. Tanpa babi bu, Ted langsung bertanya kepada Kimberly, "Ada hubungan apa kau dengan Fred?" Dan secara terang-terangan, Kimberly mengakui bahwa ia dan Fred ingin membunuhnya. Namun ia mencoba untuk membatalkan semuanya karena ia sangat mencintainya. Kimberly juga mengaku kepada Ted bahwa ia adalah seorang pembunuh dengan motif untuk menguasai harta korbannya. Kepiawaian Ted masih jauh di atas mereka. Jam terbang Ted sebagai psikopat sudah tak perlu diragukan lagi, sehingga ia berhasil membongkar niat Kimberly dan Fred. Di momen itu, Ted juga jujur bahwa dirinya adalah seorang pembunuh, termasuk juga dengan kasus yang belakangan ini lagi rame. Ia mengakui bahwa dirinya pelakunya. Kemudian Kimberly bertanya apakah hari ini Ted sudah meminum minuman yang berada di kulkas, dan rupanya Ted sudah meminumnya. Kimberly berkata bahwa minuman itu sudah ia campuri dengan racun, dan sebelum racun itu bekerja, Ted meminta secara paksa obat penawar racun kepada Kimberly, dan jika tidak, maka Ted akan membunuhnya saat itu juga. Singkat cerita, setelah Ted berhasil mendapat obat penawar itu, kini keadaannya semakin membaik. Begitu pula dengan hubungan mereka. Semua tampak ikut membaik. Di tengah-tengah obrolan ini, tiba-tiba Fred menelpon Kimberly yang seketika membuat Ted menjadi sangat brutal. Entah apa yang merasukinya, secara membabi buta, ia membantai Kimberly dan Fred tanpa ampun. Dan akhirnya pertarungan antar psikopat itu dimenangkan oleh Lur Ted dan ceritanya berakhir. You never fuck with me. My mother fucked with me. My dad fucked with me. You don't fuck.